Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 9 yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya cintai, pada pertemuan kita kali ini PPKN, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang tetap diberikan kekuatan iman, kekuatan imun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kemarin PPKN, anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila tidak hanya sekedar nyanyian sebetulnya, tapi Garuda itu adalah sebuah lambang negara, sebuah dasar negara, sebuah ideologi ciri khas dari bangsa Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, harusnya anak-anak bisa lebih memahami apa sih makna dari Pancasila itu sendiri. Apa sih ideologi itu, nanti akan kita kaji, kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada pertemuan pertama kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pada pertemuan kedua ini kita akan menerangkan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita bahas ke Pancasila secara pengertian dulu. Pancasila sebetulnya, istilah Pancasila sudah ada sejak pada abad ke-14 yang ditemukan pada kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata panca dan kata sila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau dasar atau sila itu sendiri. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 prinsip hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Saya rasa anak-anak sudah hafal Pancasila dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, langsung ke penerapan Pancasila dari masa ke masa, itu bisa diklasifikasikan atau bisa dikelompokkan menjadi 4 masa. Masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 masa terlebih dahulu, yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, dan pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Awal-awal kita merdeka pada tahun 1945, sebetulnya ideologi kita adalah tetap menggunakan ideologi Pancasila. Karena masih tahap awal, masih tahap pertama kita menggunakan dasar negara, menggunakan ideologi bangsa. Jelas Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke, ya, Nusantara dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Maka pasti ada yang namanya ketidakpuasan dari para pelaku pejuang, para pelaku perjuangan yang notabene memiliki keinginan tersendiri. Ya, jadi ada beberapa penyimpangan, beberapa pemberontakan yang ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi dasar-dasar negara yang mereka inginkan. Maka muncul pemberontakan, muncul gerakan-gerakan separatis. Di antaranya adalah ada PKI atau Partai Pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso di Madiun, itu yang ingin mendirikan negara yang berideologi komunis. Jadi ingin merubah Pancasila menjadi komunis. Kemudian yang kedua ada pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan pemberontakan DITII. Nah, DITII ini dipimpin oleh
SM Kartosuwiryo pada tahun 1949 yang menginginkan mendirikan negara Islam di Indonesia. Jadi Indonesia ini maunya dibikin negara Islam. Jadi bukan lagi negara Pancasilais, negara demokratis, tapi negara yang Islamis, mendirikan negara Islam. Yang ketiga ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pimpinan Christian Robert Stephen Somokil, sama, yang intinya adalah ingin mendirikan negaranya sendiri pada tahun 1950. Jadi banyak guncangan-guncangan, banyak sekali godaan-godaan yang ingin meruntuhkan ideologi Pancasila di awal-awal tahun kemerdekaan. Ya, ada namanya pejuang rakyat semesta atau kita kenal dengan istilah Permesta pada tahun 1957, pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Dan yang terakhir ada Angkatan Perang Ratu Adil yang menganggap dirinya itu paling benar, yang menganggap dirinya itu bisa membawa Indonesia ke lebih baik. Pimpinan Westerling yang menganggap Indonesia ini di bawah tirani Soekarno dan ingin dibebaskan Indonesia dari negara tirani. Jadi itu kurang lebih beberapa kejadian-kejadian, beberapa gerakan-gerakan separatis di awal-awal tahun kemerdekaan dalam penggunaan ideologi Pancasila. Nah, dari beberapa pemberontakan ini, beberapa gerakan separatis ini, maka Indonesia nggak stabil. Dari sisi keamanan tidak stabil, dari sisi ekonomi juga tidak bisa berjalan dengan baik. Maka pada tahun 1959 digantilah ideologinya menjadi ideologi demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah semua kebijakan negara, semua kebijakan apapun terletak pada presiden. Yang waktu itu dipegang oleh Insinyur Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin ini dicetuskan karena beberapa sebab, dampak dari gerakan separatis, dampak dari gerakan pemberontakan, yaitu ketidakstabilan negara, tersendatnya pertumbuhan ekonomi, ada program kabinet yang tidak bisa berjalan dengan baik, ada badan konstitusi gagal menyusun undang-undang dasar. Ya. Maka pada tahun ini, pada masa Orde Baru ini, terjadi beberapa penyimpangan karena semua kebijakan itu berada di tangan presiden. Maka ditetapkanlah presiden sebagai presiden seumur hidup. Ini bentuk penyimpangan dari Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Tidak berjalannya demokrasi dengan baik. Pembubaran DPR hasil pemilu. Baru ada presiden membentuk MPRS dengan anggota yang terdiri dari DPR GR, utusan daerah, utusan golongan yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Padahal DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya dipilih oleh rakyat, maka ini dibentuk oleh presiden. Maka ini terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan. Bentuk dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka tetap muncul beberapa gerakan yang tidak puas. Nah, ada yang menunggangi, ada yang memanfaatkan. Maka kita tahu pada tahun 1955 dan 1965-66 ya terjadi pemberontakan besar-besaran, yaitu pemberontakan gerakan G30S PKI, gerakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang sangat fenomenal, yang menewaskan beberapa pahlawan revolusi yang setiap tahun dulu selalu diputar filmnya. Ada film pemberontakan G30S PKI yang ingin merubah atau mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan, bentuk-bentuk gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi pada awal-awal penggunaan ideologi Pancasila. Jadi dua masa, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa tahun 1959 sampai 1966 itu terjadi beberapa pemberontakan yang tidak puas terkait dengan ideologi-ideologi bangsa. Anak-anakku sekalian, mungkin dua ini
yang perlu saya terangkan untuk awal. Untuk 2 masa berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita kaji lebih dalam lagi. Cukup sekian yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat dan selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.